Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Renoval Darmawan dan kali ini saya akan menjalankan sebuah UAS, yaitu UAS Informatika dengan cara praktik SPSS, Statistika SPSS. Nah, di sini saya bakal berpura-pura menjadi seorang pustakawan atau seorang analis yang akan diberikan sebuah persoalan yang perlu saya teliti dan saya berikan ulasan atau ya solusi lah. Oke, kita langsung saja. Jadi ada satu kasus yang saya berikan pada saya sendiri, ya skenario lah ya. Dan sesuai tulisannya, sesuai yang disarankan oleh konsultan, kami telah menyediakan fitur kupon books giveaway atau pemberian buku yang bisa diklaim pemustaka setelah melakukan kunjungan dan peminjaman buku dalam beberapa waktu. Program ini telah membebani perpustakaan dalam hal sumber daya, dan pihak pemilik perpustakaan ingin mengetahui apakah program ini berdampak positif kepada perpustakaan. Jadi di sini saya perlu mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan berdasarkan analisis melalui SPSS. Saya berarti telah melakukan survei kepada banyak pemustaka yang datang ke perpustakaan saya untuk mengumpulkan jawaban yang bisa saya analisis untuk SPSS. Dan untuk analisisnya sendiri saya menggunakan tiga metode, yaitu uji statistik deskriptif, uji T independen, dan juga uji Mann-Whitney. Nah, yang pertama itu uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dari variabel yang ada, seperti visit frekuensi, satisfaction, dan books borrowed, di antara pemustaka yang menggunakan kupon dan tidak menggunakan kupon. Kenapa uji deskriptif yang saya pakai? Karena saya ingin menunjukkan terlebih dahulu secara umum, gambaran secara umum pada pemilik perpustakaan terkait MEAN, median, nilai minimum maksimum dari pengguna kupon dan pemustaka yang tidak menggunakan kupon. Maka dari itu, eh, saya menggunakan statistik deskriptif terlebih dahulu untuk memberikan gambaran umum. Dan begitu kita langsung saja ke praktiknya langsung. Nah, kita langsung ganti ke sini. Nah, ini tampilan data di SPSS-nya ya. Ini sudah ada datanya yang sudah diimpor melalui Excel dan formatnya itu adalah CSV. Di sini kalau dilihat ini ada 5 variabel, cuma perlu diingat bahwa yang terakhir ini kupon grup ini itu tidak akan saya pakai untuk statistik deskriptif karena ini sifatnya hanya untuk mewakilkan nilai yes dan no dari untuk uji yang lain. Nah, jadi dalam uji statistik deskriptif ini saya sudah menyediakan dua kelompok yang menyatakan bahwa mereka ini menggunakan kupon atau tidak yang diwakilkan dengan yes dan no. Dan saya juga melakukan survei untuk satisfaction, untuk kepuasan, frekuensi kunjungan, dan juga peminjaman buku dalam 1 bulan terakhir. Jadi saya mau melihat perbedaan antara interaksi pemustaka dan perpustakaan yang menggunakan kupon atau dan dengan yang tidak menggunakan kupon. Nah, karena itu kita langsung saja ke analyze descriptive. Nah, di sini mungkin ada dua ya. Ada yang deskriptif biasa, ada yang explore. Kalau yang deskriptif yang biasa, itu mereka cuma memasukkan keseluruhan, secara keseluruhan. Jadi N-nya itu 100, sampelnya itu ada 100 dengan jumlah minimum dan maksimum dan mean yang merupakan jumlah kalkulasi dari 100 sampel itu. Nah, jadi ini menurut saya tidak lengkap. Eh, Tidak lengkap untuk jadi ini tidak lengkap untuk memberikan gambaran secara keseluruhan terkait perbedaan interaksi antara pemustaka dengan perpustakaan yang menggunakan kupon dan yang tidak menggunakan kupon. Yaitu kita pakai cara yang satu lagi, yaitu mungkin yang lebih panjang. Yaitu kita menggunakan deskriptif kembali lalu ke explore. Nah, di sini udah ada variabel-variabel dan factor list. Di sini saya ulang dari awal aja, karena kita mau ngitung
statistik. Di sini jangan both, jangan plot ya, tapi statistik saja. Lalu kita masukkan use coupon atau kelompoknya itu tadi ke factor list. Lalu visit frekuensi ke dependent, books borrowed ke dependent, dan satisfaction ke dependent. Nah, di sini kita langsung klik saja dan akan muncul hasil seperti ini. Ini agak panjang. Jadi di sini yang mau saya berikan kepada yang menggunakan data atau pemilik perpustakaannya ini, saya ingin menunjukkan bahwa penggunaan kupon ini berpengaruh dan perbedaan antara pemustaka yang tidak menggunakan kupon dengan yang menggunakan kupon itu ada dan dapat dilihat. Oke, di sini apa yang bisa dilihat dari datanya? Ini banyak banget variabel-variabelnya. Tapi pertama saya jelaskan dulu bahwa ini tabelnya itu terdiri dari 3 variabel utama, yaitu visit frequency, books borrowed, dan satisfaction. Tapi dalam variabel tersebut itu ada subvariabel dari kelompok pemustaka yang menggunakan kupon dan non-kupon yang diwakilkan dengan istilah no dan yes. Jadi yang no itu yang tidak menggunakan kupon dan yes itu menggunakan kupon. Nah, apa perbedaannya kita lihat satu-satu. Untuk visit frekuensi itu perbedaan meannya adalah yang tidak menggunakan kupon dan menggunakan kupon itu 5,32 banding 8,14. Alhasil memang ada perbedaan antara pemustaka yang menggunakan kupon dan tidak menggunakan kupon dalam hal frekuensi kunjungan. Kalau yang tidak menggunakan kupon itu berdasarkan datanya, itu melakukan kunjungan ke perpustakaan rata-rata 5 kali kunjungan dalam sebulan terakhir. Dan kalau yang menggunakan kupon itu rata-rata 8 kunjungan dalam 1 bulan terakhir. Nah, di sini juga bisa kita lihat mediannya, itu yang perbandingannya adalah 5:8. Jadi memang ini sesuai ya dengan mediannya, sama juga. Dan dengan minimum, ini minimum juga penting, itu eh, 2:2. Itu sama aja ya, karena memang minimum itu bisa 0. Jadi memang harus ada kunjungan supaya bisa disurvei. Cuma maksimumnya itu berbeda. Jadi perbandingannya adalah 11:15. Ini hampir 2:3 di antara pemustaka yang menggunakan kupon dan tidak menggunakan kupon. Yang tidak menggunakan kupon dan menggunakan kupon. Jadi dapat terlihat bahwa penggunaan kupon ini fenomenanya pemustaka yang menggunakan kupon ini mengunjungi perpustakaan lebih sering. Lalu bisa dilihat juga standard deviation-nya. Kalau dari standard deviation, itu standard deviation yang kelompok yang menggunakan kupon itu lebih tinggi. Jadi memang sudah kelihatan bahwa perbedaannya bakal kelihatan ya. Yang menggunakan kupon itu lebih sering mengunjungi perpustakaan. Lanjut ke variabel kedua, peminjaman buku atau books borrow. Jadi jumlah peminjaman yang dilakukan sebulan terakhir. Sama lagi rumusnya perbandingan antara yang tidak dan yang menggunakan kupon. Itu meannya adalah 2,84 berbanding 5,32. Jadi kalau secara kasarnya yang tidak menggunakan kupon ini rata-rata melakukan 2 kali peminjaman, 2 sampai 3 kali peminjaman dalam 1 bulan terakhir. Berbeda dengan yang menggunakan kupon yaitu 5 kali peminjaman dalam 1 bulan terakhir. Nah, sini mediannya 3:5. Jadi masih dekat-dekat juga dengan MEAN. Dan yang paling kelihatan adalah minimum. Nilai minimumnya. Jadi yang tidak menggunakan kupon itu terdapat sampel yang belum meminjam buku dalam 1 bulan terakhir. Jadi jumlah peminjamannya 0. Dan yang maksimumnya itu, oh ya, yang minimumnya itu kalau yang menggunakan kupon itu 2 kali peminjaman, itu minimumnya. Kalau yang maksimum itu 7:11. Jadi ada beda 4 kali peminjaman dari titik sampel yang melakukan peminjaman paling banyak. Jadi sini sudah kelihatan perbedaannya bahwa yang menggunakan kupon itu lebih sering meminjam buku ke perpustakaan. Lalu kita yang terakhir ini satisfaction, kepuasan. Sama juga rumusnya eh, no berbanding yes. Itu meannya adalah 6,028 berbanding 6,668. Jadi range-nya itu skalanya itu masih di tingkat 6. Tapi memang ini bisa berbeda juga tergantung standar
surveinya yang digunakan. Jadi di sini itu meannya itu rata-rata memberikan nilai 6, mau itu di grup no ataupun grup yes. Dan mediannya juga masih di 6 juga, titik 6. Cuma kalau di grup yang tidak menggunakan kupon itu adalah 6,050, sedangkan yang menggunakan kupon itu adalah 6,606 atau 6,6. Jadi sini ada perbedaan. Dengan minimumnya ya ini paling terlihat, yaitu minimum pada yang kelompok yang tidak menggunakan kupon itu 1,5 dengan maksimum 8,7. Bahkan yang menggunakan kupon itu 4,1 dengan maksimum 9,8. Jadi sini ada perbedaan jauh. Dan yang menggunakan kupon itu terlihat mereka itu lebih senang dengan layanan yang sudah diberikan. Nah, ini baru gambaran kasarnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari statistik deskriptif ini, penggunaan kupon ini bisa berpengaruh positif kepada perpustakaan dari jumlah frekuensi kunjungan sampai kepuasan pemustaka. Dan itu bisa menjadi salah satu landasan bagi pihak perpustakaan untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru lainnya. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke uji yang lebih kompleks yang mungkin melibatkan normalitas, asumsi normalitas dan homogen. Dan itu adalah uji uh, independen. Dan itu bakal ada di video selanjutnya. Jadi, silahkan lanjut nonton ke video selanjutnya.